Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Dari kelas 5A hingga kelas 5C. Semoga antum semua tetap dalam kondisi sehat dan selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu juga berharap pada pagi hari ini antum semua sudah mempersiapkan diri antum masing-masing, sudah mandi, sudah sholat duha, sudah tilawah, dan juga mungkin sudah sarapan ya, bagi yang tidak melaksanakan puasa Ayyamul Bid pada hari ini. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 6 tentang mengaji surah Al-Ma'un. Untuk menambah keberkahan kita membaca lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat berikutnya. Kandungan surah Al-Ma'un. Sebelum kita masuk ke kandungan surah Al-Ma'un, ibu ingatkan kembali bunyi dari Quran surat Al-Ma'un. Dan ibu yakin antum semua, anak-anak ibu yang soleh-soleha dari kelas 5A hingga kelas 5C, semuanya sudah hafal dengan surah ini. Surah ini terdapat di juz 30. Karena ibu tahu ada beberapa di antara antum juga yang sudah masuk ke juz 29. Artinya Quran surat Al-Ma'un ini ibu yakin antum sudah hafal semua ya nak ya. Baik, ibu bacakan dulu bunyi dari Quran surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, itu Quran surat Al-Ma'un yang terdiri dari ayat 1 hingga ayat 7. Baik, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, Quran surat Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 dalam Al-Quran dan diturunkan di kota Mekah. Jadi Quran surat Al-Ma'un itu termasuk surat pendek yang ada di juz 30 yang urutan suratnya yaitu ke-107 ya, setelah Quran surat surat Quraisy ya, Al-Quraisy, dan diturunkan di kota Mekah. Kemudian Quran surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat yang tadi sudah ibu bacakan di awal tadi ya nak ya. Arti dari Al-Ma'un itu sendiri yaitu barang yang berguna. Nah, nanti kita bahas apa nih yang dimaksud dengan barang yang bergunanya ya. Nah, arti setiap ayat Quran surat Al-Ma'un. Ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, nanti kita tahu ya, siapa sih yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama di sini, nak? Lanjut ke ayat keduanya. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu artinya mencederai atau melukai anak yatim ya, nak ya. Kemudian di ayat ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, jadi siapa yang dimaksud dengan pendusta agama di sini? Yaitu orang yang tidak mau menolong fakir miskin dan tidak mau mengasihi anak yatim. Nah, itulah yang termasuk pendusta agama. Jadi, jika ada orang yang mengaku beragama Islam sebagai orang muslim tetapi suka menghardik anak yatim dan pelit sekali untuk menolong fakir miskin, maka diragukan keislamannya. Ya, artinya Allah menyuruh kita untuk berbaik-baik dengan orang miskin dan juga anak yatim. Bantulah mereka ketika mereka membutuhkan kita. Fakir dan miskin yang ada di sekitar kita ataupun anak yatim yang ada di sekitar kita. Maka kita bersedekahlah kepada mereka. Berikanlah apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Ya nak ya?
Semoga kita semua bisa berfastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tentunya kita semua berharap kelak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap surgalah yang akan kita terima kelak ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di ayat keempat. Arti dari ayat keempat, maka celakalah orang yang sholat. Nah, celakalah orang yang sholat. Sholat tapi dia celaka. Orang sholat yang bagaimana? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Kita sholat tapi kita lalai terhadap sholat kita. Ayat keenam, yang berbuat ria. Jadi sholat yang kita kerjakan itu kita tidak boleh lalai ya nak ya. Sholat adalah amalan yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tidak boleh lalai dalam sholat kita. Harus disiplin dalam sholat, harus tepat waktu dalam sholat. Ketika kita sudah mendengarkan bunyi azan, maka bersegeralah kita untuk menunaikan sholat, beribadah kepada Allah. Jadi tidak boleh lagi kita lalai, apalagi kita sampai tidak mengerjakan sholat tersebut. Na'udzubillah. Ibu berharap antum semua kelas 5 sudah besar, sudah dewasa, bahkan mungkin ada yang sudah baligh ya nak ya. Tidak lagi meninggalkan sholat wajib yang 5 yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Tidak boleh lalai terhadap sholat kita. Beristighfarlah kita semua ketika kita masih lalai meninggalkan sholat wajib yang 5 tersebut. Ya nak ya, beristighfar. Dan berazam dalam hati kita supaya kita berjanji kepada Allah tidak akan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Tidak akan pernah kita lalai terhadap sholat yang 5 waktu. Jangan sampai sholat itu kita selalu diingatkan oleh kedua orang tua kita. Ibu kita atau umi kita atau mama kita selalu menyuruh kita, nah sholat sudah azan. Padahal itu adalah kewajiban antum. Padahal itu adalah kewajiban kita. Ya, jangan sampai kita lalai dengan sholat tersebut. Sholat harus dikerjakan tepat waktu, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disuruh-suruh sama Bu Ica misalkan, atau disuruh-suruh sama mamah dan papahnya di rumah, ya. Tapi niat yang ikhlas dan tulus karena ibadah kepada Allah. Dan juga bukan dengan tujuan untuk pamer atau riya tadi ya nak ya. Riya itu adalah pamer. Ketika kita sholat di depan keramaian atau di tengah banyak orang, maka sholat kita dilama-lamain biar dilihat bagus gitu. Padahal kalau misalkan tidak ada orang, kita sholat sendiri, wah sholat kita secepat kilat itu. Nah itu yang disebut dengan pamer atau riya. Yang seperti itu tidak ikhlas niatnya karena Allah, tetapi niatnya ingin dipuji oleh orang lain, supaya dianggap bagus sholatnya, supaya dianggap menjadi anak yang baik dan beribadah yang baik. Padahal itu Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Niat kita karena Allah kah? Atau niat kita karena ingin dipuji oleh orang lain? Dan lalai orang yang menyia-nyiakan waktu sholat sampai waktunya habis, sedangkan kita belum sholat, maka itulah orang yang lalai sholatnya. Dan ia tergolong orang yang celaka, ya, orang yang celaka yang kelak akan diazab oleh Allah, lalai terhadap sholatnya. Sudah masuk waktu zuhur, kagetlah, nantilah masih ada waktu lagi, belum jam 1, belum jam 2, akhirnya apa? Tibalah waktu asar, kemudian akhirnya kita tidak mengerjakan sholat tersebut. Na'udzubillah. Maka pesan ibu kepada antum semua, ketika sudah masuk waktu sholat, bersegeralah sholat. Apapun kondisi kita, ya, ketika kita sedang sibukkah, ketika kita sedang belajarkah, ketika kita sedang mengerjakan sesuatukah, maka tinggalkan terlebih dahulu. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah. Janganlah kita menjadi orang yang celaka karena lalai dalam sholat ya nak ya. Ibu harapkan tidak ada lagi di antara antum semua yang meninggalkan atau lalai terhadap sholat yang 5 waktu. Ya nak ya. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah dan berharap kelak kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan kita bisa bertemu kembali nanti di surganya Allah ya nak ya. Amin ya Allah.
Lalu ayat ke-7, dan enggan memberikan bantuan. Jadi kita sesama manusia, bahkan sesama muslim, maka kita harus saling tolong-menolong dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jadi kita melihat sekitar kita ada yang membutuhkankah bantuan kita, maka kita bantu. Ya, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka jadikanlah diri kita bermanfaat untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Ya nak ya? Semoga kita semua terus berproses menjadi orang yang lebih baik lagi, dan tentunya berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu berbuat baik. Karena barang siapa yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Tapi jika kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Maka kita semua kan pengen jadi orang yang beruntung ya, dan kelak mendapatkan surganya Allah. Maka teruslah kita berbuat baik dan istiqomah terhadap kebaikan atau ibadah-ibadah kita. Sedikit demi sedikit, lama-lama, yang penting lama-lama banyak gitu ya. Dan terus kita lakukan senantiasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ibu semua, selanjutnya yaitu latihan. Latihannya silahkan antum kerjakan halaman 97 bagian B nomor 1 sampai 10. Dan antum kerjakan langsung di buku besarnya atau di buku paket agamanya saja. Lalu yang kedua tugasnya, silahkan antum membaca Quran Surat Al-Ma'un beserta artinya. Kemudian kirimkan melalui voice note ke wali kelas masing-masing. Jadi ada dua ya tugasnya nak ya. Yang pertama di buku paket, yang kedua nanti mau menilai keterampilan membaca Quran Surat Al-Ma'unnya. Silahkan antum kirimkan, dibaca saja ya, bukan dihafal. Kalaupun mungkin ada yang lupa dari antum, silahkan antum buka Qur'annya kembali dan baca Quran Surat Al-Ma'unnya serta artinya. Kemudian kirimkan ke wali kelas masing-masing. Semoga apa yang sudah disampaikan diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan tentunya semoga ada manfaatnya untuk antum semua, untuk kita semua, dan kita terus memperbaiki diri kita bersama-sama, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan kita berharap menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Baik, ibu akhiri dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.